yang prediksi, yang mana yang hasil. Nah, nanti untuk menentukan ini tadi ya, recall, precision, dan F-measure. Gitu. Yang sebenarnya anthracnose, algal nose diprediksi normal berapa? Gitu. Ini berarti kan lumayan itu ya, akurat. Oke, kita lihat hasilnya, baru setelah itu baru conclusion. Begitu kira-kira bacanya. Dia pakai WK kok conclusionnya gitu. Oh, ini akurasinya 89 dari tadi ya, dari confusion metricnya tadi. Ini akurasi, rumusnya ini ya. Mana akurasi? Belum, precision, recall, F-measure. Nah, ini akurasinya. Begitu. Oke, silakan teman-temannya, ada yang mau bertanya? Ada? Kalau yang bahas Ivan tadi, Vivi sama Septi, udah paham banget ya? Udah baca berapa lama Anda nih? Lebih dari 2 jam ya? Kemarin tugasnya kan 2 jam. Iya, Bu. Kerja ini lebih dari 2 jam apa 2 jam saja? Lebih sih kayaknya. Lebih. Ya. Beberapa kali juga. Ya, memang begitu. Kadang-kadang kita baca nggak teliti. Sudah beberapa lama ketika kita menuliskan, yang ini gimana? Ulang lagi begitu. Jadi baca paper begitu biasanya. Nah, akan makin paham kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar paper tersebut. Jadi kita tracing ulang dari papernya. Oke, ada lagi nggak teman-temannya? Farhan, Cindy, dan yang lainnya mungkin ada yang mau menanyakan. Ini mirip-mirip paper yang saya baca nih. Ada nggak? Ada? Ada tidak ada? Tidak, Bu. Oke. Sama ya? Kalau sama idem ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada nggak nyimak, waduh. Ya. Jangan ya, sayang banget nih. Oke, terima kasih Vivi, Septi, dan Ivan. Vivi-nya mana ya? Nggak ada tulisan Vivi di sini. Datang nggak Vivi? Belum masuk, Bu. Katanya lagi ada urusan mendadak. Belum mendadak. Anda kan Zoom masih bisa masuk ya, walaupun Anda pergi ke sana ke sini. Masih bisa aktif. Oke. Nanti baiknya kalau Anda presentasi nyalakan dong kameranya ya, biar bisa tahu Septi yang mana sih, Ivan yang mana sih, gitu ya. Ya, Septi, Ivan. Iya, Bu. Gitu. Udah siap-siap gitu. Udah mandi kan? Kalau nggak ada kuliah mandinya ntar sore ya. Iya gitu. Kalau ngomong dinyalain kameranya biar bagus. Oke, selanjutnya sukarela atau saya tunjuk? Sukarela atau saya tunjuk? Ada nih, saya mau kasih sampel aja. Kalau nggak ada yang sukarela saya tunjuk nih. Sampel-sampel ya. Apa-apa biar Anda semangat kalau ngerjain tugas. Dibahas nih sama Ibu nih. Kita lihat kelompok. Udah saya buka belum ya? Kelompok 6 kalau nggak salah nih. Tapi bukan yang ini tadi yang saya maksud.
Oke, kelompok 6 coba disiapkan. Kelompok 6 siapa? Dia, Zakiyah dengan Rahel. Ya, coba ya. Kayak tadi Anda bandingkan bagaimana Anda membaca masalah dengan papernya. Gitu ya. Permasalahan, proses, maksudnya metode ya, bagaimana cara penyelesaiannya dengan hasil dari paper tersebut. Oke, ada keakuratan ya, nggak perlu akurat itu masuk ke dalam hasil pembahasan di paper atau hasil penelitian. Yuk, boleh di-share, silakan. Ada nggak dia? Oh, udah. Belum mulai ya? Papernya di sebelah-sebelahin gitu. Oke. Udah? Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang hasil dari review kelompok kami. Nah, yang pertama itu permasalahannya dari paper kami yang berjudul Expert System Detect Stroke with Dempster-Shafer Method. Itu adalah masalah stroke yang merupakan masalah kesehatan yang serius membutuhkan penanganan yang cepat. Di sini sistem PACAR itu digunakan untuk mendiagnosa pasien melalui gejala-gejala stroke yang dialami berdasarkan medical data dengan metode Dempster-Shafer, sehingga dapat ditangani lebih cepat. Di sini bisa dilihat di abstrak papernya. Di sini dijelaskan bahwa di sini based on the case, berdasarkan case di atas ini, expert system digunakan supaya pasien dapat mendeteksi simptom-simptom dari yang dialami, sehingga untuk menghandle penyakitnya itu bisa lebih cepat. Karena jika pasiennya sudah mengetahui simptomnya itu, maka damage-nya bakal bisa lebih kecil dan bahkan kematian bisa
tangkal. Lanjut. Symptoms itu apa? Kenapa, Bu? Symptoms. Gejala-gejala ini. Iya, gejala-gejala. Gejala stroke-nya. Iya. Oke. Nah, kadang tidak semua paper menuliskan abstraknya dengan lengkap. Nah, kayak ini kan Anda nggak dapet ya. Anda lihat dilihat di introduction-nya. Apa sih masalah yang benernya, kemudian metodenya harusnya kan ada ya. Kayak tadi juga tekniknya nggak dijelasin, cuma teknik data mining. Berarti teknik data mining kan ada banyak. Nah, jadi Anda problemnya itu dijelaskan, dicari lagi, dieksplor di introduction. Mana nih? Nggak ada di sini ya. Fifth point of study includes with a conclusion. Sebelumnya kali. Di satu alinea ujung, introduction. Oh. Alinea terakhir berisi sistematika. Sebelum terakhir. This study used Dempster-Shafer method in diagnosing disease. Not only medical field, but Oke, jadi dia cuma diagnosa aja ya. Diagnosa penyakit dikelompokkan menjadi 2. Udah, datanya belum kelihatan di sini. Nah, baru Anda masuk. Hasilnya juga belum kelihatan, nggak dijelaskan secara ini. Di abstrak juga belum, introduction belum, berarti langsung ke metode. Nah, selanjutnya untuk penelitian ini memprediksi risiko pasien mempunyai stroke berdasarkan data pemeriksaan kesehatan. Jadi pengimplementasiannya itu dari dalam 2 cara, yaitu dengan cara pertama embedding. Input data yang didapat ini berasal dari 3 sumber data utama, yaitu data check-up pasien, atribut pasien, dan rekaman medis penyakit pasien. Pada paper ini tuh diberikan contoh pasien yang bernama John yang memiliki gejala penyakit stroke. Nah, terus cara yang kedua adalah classifier, yaitu mengembangkan framework berdasarkan teori Dempster-Shafer. Jadi dua-duanya dipakai? Iya, Bu, di dalam paper ini. Oh, dua-duanya. Ya, terus? Dari sini. The system is implement to predict the risk of the stroke in patient in 2 ways, embedding and classifier. In the embedding process, the study object is represented as a feature vector. The embedding process consists of 3 main data source, patient check-up, patient attributes, patient disease history. Oke, metodenya. Ini untuk metodenya. Metode Dempster-Shafer. Dia apa tadi ya? Datanya dapat dari mana? Kalau di Pakarnya paper ini dipakai. cuma contoh aja, Bu. Contoh dari pasien yang bernama John. Oh, gitu. Jadi dia bikin frameworknya, embeddingnya dari mana datanya? Dia nggak bikin dataset. Kalau satu orang itu buat uji coba kali, testing. Nggak ada datasetnya dia. Cuma gini aja, yang pasien disease. Gejala dari pasien.
Tadi pakai metode apa? Dempsey-Shafer ya. Dempsey-Shafer. Iya. Bobotnya dari mana nih? Kalau bobot beliefnya itu dari yang kita tangkap sih dari pakarnya itu, Bu. Oh, disebutkan nggak pakarnya? Eh, belum nemu sih, Bu, saya. Cuman Pakarnya. dari yang di-conclude di sini, kalau metode Dempsey-Shafer itu dapat mendetermine diagnosis result dengan menggunakan nilai kepercayaan dari sistem pakarnya itu, dari beliefs dari expertnya itu. Harusnya dijelaskan gimana caranya mendapatkan apa beliefsnya ya, bobotnya Iya, Bu. itu dari mana dapatnya? Gitu harusnya ada. Kan walaupun expert ya kan harus juga divalidasi gitu. Expertnya memang benar-benar lagi dia memahami tidak angka sekian persen gitu. Atau mungkin belum dituliskan di sini ya, atau belum dibaca. Itu harusnya udah kelihatan. Kayak tadi kan teman Anda ada 3 expertnya. Yang kenapa dikatakan expert? Karena dia memang kerjanya di bagian tadi apa? Supervise ya, pengawas ya dari produk ya, produknya itu kualitasnya, bagian supervisinya. Oh, ini berarti dia kredibel. Nah, kalau ini pakarnya dari mana gitu. Tadi masalah stroke ya. Apakah dia dokter saraf gitu, apa dokter umum atau praktisi? Kalau kesehatan praktisinya gimana ya? Atau perawat atau apa gitu kan? Nah, harusnya dijelaskan gitu. Jadi datanya kelihatan valid atau tidak gitu pengambilannya. Gak tahu ini sudah atau belum nih. Gitu ya, kelemahannya gitu ya. Iya, Bu. Kadang-kadang kalau di paper itu ya karena ya memang nggak se ini jurnal ya. Nanti jurnal juga kan ada kualitasnya ya, ada kuartilnya, kuartil 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini pasti ada setiap paper beberapa kelemahan, terutama untuk editor-editor yang ya mungkin terlalu banyak paper atau bidangnya nggak terlalu pas gitu. Oke, apalagi informasinya dari sini? Yang selanjutnya ya, Bu. Nah, embeddingnya kayak apa, framingnya kayak apa? Bisa nggak dibaca? Embeddingnya ini didapat dari data pasiennya itu, Bu. Dari check up pasien, atribut pasien, dan rekaman medis pasien. Jadi mungkin yang ini. Terus diapakan? Di embedding, dijadiin satu, digabung-gabung. Sumbernya ada 3 tadi ya? Iya, Rekam Bu. medis, apalagi. Nah, terus gimana cara embeddingnya? Masing-masing jadi fitur atau bagaimana? Iya, jadi didefinisikan gejalanya. Ya, gejalanya itu dari macam-macam sumber tadi. Iya, dari 3 input tadi itu. Terus framing buat apa? Yang selanjutnya, yang classifier ini mengembangkan framework berdasarkan teori Dempsey-Shafer. Jadi dihitung Framingnya, contoh framingnya tadi ada 3 kan dia bikin framing. Ada nggak?
Yang dari mana, Bu? Coba ke atas lagi. Sebelum yang contoh kasus pasien ya. Mungkin harusnya ada frame-nya. Framing itu kelas apa, isinya apa, atributnya apa. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Kenapa dia tulis ya? Terus dia cara dapat akuisisinya gimana? Terus yang dari sisi story. Terus ke bawah lagi. Dia pakai tools apa? Toolsnya apa di sini? Sepertinya baru perhitungan aja, Bu. Iya. Jangan-jangan ini masih judulnya apa sih coba? Ini, Bu. Apa judul? Expert System Detect Stroke with Dempster-Shaver Method. Bawahnya lagi. Tadi dia datanya ada berapa? Nggak ada pakai data ya? Cuma contoh pasien aja, Bu. Dari si John itu. Yang ada di tabelling. Jadi dia nggak ngebangun sistem ya? Iya, Bu. Baru perhitungan aja. Gimana Dempsey Shaver itu mendeteksi? Iya. Oke. Saya kira cukup. Yang lainnya mungkin teman-temannya ada yang mau bertanya? Ada? Mana ya? Tadi saya sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Ada satu kelompok mau saya tayangin ya, tapi kok saya lupa yang mana ya tadi. Apa-apalah. Ya, gimana ya baiknya ya. Jadi nanti Anda bisa kembangkan lagi. Ya kan tadi ada bagaimana cara bacanya. Jadi ada yang jadi terlihat ya kalau Anda baca dengan Anda tidak baca papernya, kemudian Anda cari problemnya, cara penyelesaian dan hasil dari penelitian tersebut yang dituliskan dalam paper, itu pasti biasanya tidak nyambung. Gitu. Nah, sekarang ketika Anda sudah punya motivasi untuk tadi ya mengetahui isi paper tersebut, nah coba tulis ulang ya. Jadi masih ada beberapa yang cuma ambil gitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tulisan ini bersumber dari paper. Itu kelompok berapa tuh? Banyak yang saya buka jadi saya lupa tadi menulisnya. Nggak usah ditulis begitu ya. Nggak usah ditulis paper ini tulisan ini
diambil dari paper apa sih? Jadi nggak mesti. Jadi ini adalah memang pasti dari paper rujukannya. Karena kan ini Anda mau review kan, atau Anda mau memahami itu paper gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Anda nggak harus pakai kalimat yang plek, tapi Anda sarikan karena kadang-kadang satu tema itu ada di beberapa papernya gitu ya. Nah jadi nanti yang masih belum nyambung ya, masih problemnya belum dapet ya, caranya hasilnya coba perbaiki. Biasanya ya untuk paper-paper tertentu Anda bisa membuat kritisi ya, mengkritisi atau kemudian mereview bahasanya ya, atau mengkritisi, mereview atau apa namanya? Kalau yang lebih berat systematic review, itu beberapa paper. Tapi mereview satu paper juga bisa jadi satu paper. Kayak tadi ya. Ini belum, atau Anda bikin judul baru based on kayak tadi paper tadi. Dia belum ambil data, dia baru buat atributnya apa saja. Kayak gitu. Nah, itu bisa Anda buat karya ilmiah tentang itu. Gitu ya. Jadi mengkritisi ini yang belum apa, yang dihasilkan bagaimana baiknya apa namanya dibahasnya gitu. Itu bisa seperti itu. Ya. Saya mau share sedikit ya based on tadi. Yang ini bukan ya? Kemarin kita udah bahas sedikit ya tentang konsep dasar sistem pakar. Betul nggak? Ya, pertemuan 2 minggu yang lalu. Nah, perkembangan sistem pakar, kelemahannya, kemudian tahapannya kemarin sudah bahas ya. Ya, jadi ada identifikasi masalahnya, apakah berkaitan dengan penyakit apa stroke atau penyakit apa tadi, penyakit daun ya, daun pada tanaman mangga. Kemudian dikonseptualisasi, diformalisasi ya, seperti apa nih masalahnya, dibuat dalam bentuk yang lebih formal ya, bahasa formalnya seperti apa, kemudian baru diimplementasikan. Implementasi mau pakai apa tekniknya, kemudian dievaluasi, benar nggak hasilnya bisa membuat sistem pakar. Nah, ini kemarin kita bahas sudah. Nah, kemudian bentuknya, nah ini ada macam-macam. Kalau di sini disebutkan ada 4 ya, ada 4. Apakah dia berdiri sendiri? Jadi maksudnya sistem itu dibangun dari awal sampai akhir. Dia nggak pakai software aplikasi. Nah, biasanya dia pakai Prolog. Tadi ada yang pakai Prolog ya. Pakai Prolog, atau mungkin sekarang ya karena lagi in Python bisa pakai Python. Kalau dulu ya kalau mau buat bahasa maksudnya aplikasi yang bisa diposting ya di web ya, maka dia pakai Java. Bisa seperti itu untuk sistem yang berdiri sendiri. Atau dia merupakan bagian dari program yang terkandung di dalam suatu algoritma konvensional. Nah, jadi dia program di mana di dalamnya memanggil algoritma subrutin lainnya. Jadi dia program, kemudian dia mau mengerjakan apa namanya? Dia manggil ya. Nah, jadi fungsi yang sudah ada gitu. Kalau di
Ini masuknya kalau ke Python ya, karena kalau Python kan dia tinggal panggil fungsi kan, gitu, baru dikerjakan. Atau menghubungkan ke software lain. Jadi ada bentuk tampilannya, kemudian ketika sudah masuk input, dia panggil software lain. Aplikasi ya, paket program tertentu dia katakan ini suatu paket program tertentu, dia panggil aplikasi sampai keluar. Atau sistem mengabdi. Nah, jadi sistem pakar bagian dari komputer yang khusus ya, yang dihubungkan oleh suatu fungsi tertentu. Ya, misalkan dia digunakan untuk membantu menganalisis data radar. Jadi sudah ada komputer yang memang khusus untuk buat sistem pakar, misalkan deteksi apakah ada pesawat atau benda lain di seputar areanya ya. Nah, ini namanya data radar. Nah, yang biasanya kita pakai adalah kita panggil ya, bentuk kedua ya. Kita panggil algoritma lain atau menghubungkan ke program atau paket yang lain. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada yang memang udah tinggal pakai aja. Nah, itu yang kebanyakan digunakan. Jarang yang dari awal sampai akhir. Karena memang perlu waktu untuk buatnya. Kemudian strukturnya, dia punya dua bagian pokok. Ya, lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Nah, lingkungan pengembangan ya, ini digunakan sebagai pembangunan sistem pakar baik dalam segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuannya. Jadi sistem pakarnya di build ya, dibangun, kemudian komponen utamanya itu basis pengetahuannya juga dibangun. Kemudian konsultasinya digunakan oleh seorang yang bukan ahli. Jadi lingkungan konsultasi itu usernya yang bukan ahli untuk konsultasi. Ini lingkungan pengembangan ya, development. Itu lingkungannya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini lingkungan konsultasi dan pengembangan. Nah, ini konsultasi ke user ya, ke pengguna. Ya, sini ada pengguna, user interface-nya. Kemudian aksi yang direkomendasikan apa? Ini dapatnya aksi yang direkomendasikan. Oh, ini ke sini dulu harusnya nih, ke sini. Fasilitas penjelasannya seperti apa? Baru pakai mesin inferensi, pakai workplace-nya. Kemudian lingkungan pengembangannya ini jadi dasar untuk dia mau menjelaskan tadi ya, aksi rekomendasinya dapat dari mana? Dari basis pengetahuan, yaitu berupa fakta atau aturan, kemudian menghasilkan fasilitas penjelas. Gitu. Nanti ada knowledge engineer, ada pengetahuan pakar. Pengetahuan pakar membuat akuisisi pengetahuan ya, untuk mendapatkan knowledge engineer, masuk ke basis pengetahuan. Gitu ya. Nah, aksi rekomendasi ya, ini dapat dari sini. Gitu ya. Nah, ini masuk ke mesin inferensi. Nah, ini yang kita coba buat. Nah, gimana struktur sistem pakarnya bekerja berdasarkan penalaran apa? Nah, dia bisa rule based reasoning ya, pakai if then ya, if then else, pokoknya ada if then gitu ya. Namanya rule based reasoning. Nah, sampai langkah-langkahnya bisa mendapatkan solusi. Nah, ini biasanya seperti ini yang umumnya pakai berbasis aturan kayak gini. Nah, aturannya dapat dari mana ya? Harus dapat dari pakar, karena kita ingin menduplikasi pakar kan. Hanya pakar kan yang bisa bikin seperti ini. Jika ini, maka jika batuk, apalagi sesak dan lain-lain, ini penyakit apa? Kemudian bisa berbasis kasus. Nah, ini agak rumit sedikit, ya. Bukan lagi rule based. Jadi dia pakai fakta. Nah, ini kira-kira puzzle-nya.
case based reasoning, ya, dia ngambil puzzle dari retrieve, ya, reuse, dapatkan masalah yang sama atau mirip, kemudian reuse, buat solusi yang berasal dari kasus sebelumnya, revise, adopsi dan perbaiki solusi yang ada, retain, gabungkan ke dalam case based reasoning, ya. Nah, ini jadi apa? Menganalogikan, ya, kan lebih mirip dengan pakar bekerja. Nah, sekarang lagi musim nih, case based reasoning, case based project, case based learning. Nah, sudah dapat bagaimana cara mendapatkan pengetahuannya, mau terinferensinya seperti apa? Bagaimana cara mendapatkan kesimpulan? Bisa pakai forward chaining, maju ya, dicocokkan dari yang paling kiri. Nah, kalau dia pakai rule based, if yang pertama yang paling kiri terus sampai ketemu ujungnya, leaf-nya. Forward chaining, atau pakai backward chaining, mundur ke belakang, ya, dari sebelah kanan, then maka balik sampai dapat if yang paling awal. Nah, gitu ya caranya inferensi. Nah, cara kerjanya nih ada 3 modul. Sistem pakar, knowledge engineer, dan pakarnya. Nanti ada modul pengetahuannya, ini yang paling berat biasanya bangun ini, modul pengetahuan. Modul konsultasi kan nentuin pertanyaannya apa, penjelasan, representasi, cara untuk representasi pengetahuannya, production rule, ini pakai rule base yang tadi, semantik, network, ini pakai semantik atau pakai frame. Nah, tadi saya makanya mau lihat frameworknya seperti apa. Tadi kalau nggak salah kan ada pakai framework ya, saya dengar. Nah, framework tentang objek tertentu. Tadi dia ada beberapa ya di paper yang tadi punya siapa ya. Harusnya dijelaskan kalau memang dia pakai framework, akuisisi pengetahuannya. Nah, ini contoh frameworknya. Nah, ini model konseptual. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan coba ya untuk tugas, ya. Nanti Anda siap-siap aja nih tugas yang mungkin agak besar ya. Anda harus cari masalah ya. Kemudian Anda buat ininya gambaran akuisisi pengetahuannya. Anda mau bikin rule base atau apa modelnya. Nanti model inferensinya terkait dengan teknik yang digunakan. Tadi kan baru ada berapa ya? Certainty factor, bias, decision tree, apa lagi? Ada beberapa. Gitu ya. Nanti kita coba satu-satu. Oke, untuk sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ini kelompoknya sudah fix ya? Atau masih mau berubah? Kemarin kan saya bilang boleh untuk sementara, boleh juga untuk seterusnya. Nah, untuk tugas yang project, tapi kerjanya dicicil dari sekarang, ya, step by step. Nanti ada perwakilan ya, kayak tadi ya, perwakilan beberapa paper atau beberapa tugas, sehingga yang lain bisa mengikuti cara mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya udah fix? Nah, berarti kalau sudah fix, jangan ganti-ganti lagi ya. Ya, sudah fix. Ya, Bu. Nah, masih pakai paper yang tadi, ya, kita coba pelajari metodenya ya.
kan tadi Anda ada yang pakai certainty factor. Gimana nih certainty factor? Cara apa namanya? Cara mendapatkan inferensinya, mendapatkan kesimpulannya, menyelusurinya kayak apa? Rata-rata kayaknya sih tadi feed forward semua, ya. Feed forward, nggak ada yang backward ya sepertinya. Nah, masing-masing nanti. Jadi kita pelajari dari papernya, pasti nggak semuanya ditulis, karena papernya kan cuma 6 lembar biasanya, kurang lebih 5-6 lembar untuk paper conference. Jadi nanti Anda cari lagi ya, karena teknik untuk inferensi ini, ya, pengambilan keputusan biasanya banyak ya, macam-macam. Nanti apakah dijelaskan atau tidak, silakan nanti Anda kalau kurang jelas cari yang lain. Biasanya sama di data mining ada, di AI ada, di apalagi bahasannya. Ya, karena dasarnya memang AI, jadi algoritmanya ya itu aja. Cuma nanti pengembangan penggunaannya di dalam expert system. Begitu ya. Jadi untuk pertemuan mendatang apa tadi tugasnya? Pelajari metode. Metodenya ya. Bagaimana nih kok bisa jadi root? Datanya Anda apa? Jadi pelajari metode, kemudian bagaimana dia menerapkannya berdasarkan datanya. Tadi ya data penyakit mangga. Kayak apa nih? Dibuat dalam bentuk tree-nya seperti apa? Gimana dari 16 jadi 6? Dipelajari di situ decision tree-nya, gimana dia memilih dari 16 jadi 6. Gitu ya. Kita pelajari berdasarkan paper aja. Nanti ujungnya Anda ini tugas ujungnya ya. Anda tapi nggak tiba-tiba jadi dari mengumpulkan data, bagaimana dapetinnya, bagaimana mendapatkan expert, kemudian bagaimana bikin pengetahuannya, kemudian bagaimana proses pengambilan proses akuisisinya bagaimana, membangun pengetahuannya bagaimana, sampai ini mengklasifikasi atau sampai bagusnya sih sampai deteksi ya, sampai pakarnya itu terlihat, menggantikan pakarnya kayak apa. Jadi kalau tadi ada paper yang baru sebagian, lengkapnya kayak apa, sampai dapetin ini diagnosanya penyakit atau tidak, atau jenis penyakit A, B, atau C dari fitur-fitur atau diagnosa yang dilakukan. Gitu ya, jelas ya. Sementara masih kita telaah papernya. Nanti saya coba kasih itunya, ada kisi-kisinya ya. RPS-nya di pertemuan berapa Anda sudah mulai cari data, kemudian Anda tetapkan mau pakai algoritma yang mana. Begitu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Belum. Jelas ya? Ya. Jadi nanti Anda mau perbaiki lagi boleh. Tugas yang pertama sudah saya nilai ya. Sudah saya nilai. Nanti tugas yang keduanya boleh Anda update. Pasti kan nyambung ya. Pasti Anda nyambung nih. Jadi filenya mungkin versi 1, versi 2 gitu, karena update terus nanti. Begitu. Ya, saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Oh ya, nanti untuk gimana ya enaknya? Oke, dan nanti diinformasikan lagi berikutnya ya. Oke, saya kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya. Sekian kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masih belum sesuai tadi yang pembahasan, Waalaikumsalam. diupdate ya, ditambahin ke tugas berikutnya. Jadi sebelum kita kuliah, dikasih ke saya dulu ya, biar nanti saya bisa lihat hasil Anda. Gitu ya.
Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.